Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan topik sebagai topik pertama sebelum menjelaskan topik-topik lain yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Jadi topik ini sangat penting tatkala kita memulai atau ingin melaksanakan sebuah penelitian. Pengertian penelitian itu sendiri apa sebenarnya? Jadi penelitian itu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan nantinya untuk memperoleh data yang kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Seseorang yang melakukan penelitian disebut dengan istilah peneliti. Selain itu, bahwa penelitian itu bukan hanya dilakukan oleh seseorang saja, tetapi bisa dilakukan oleh sekelompok peneliti atau oleh sebuah organisasi. Nah, karena penelitian ini termasuk dalam kegiatan ilmiah, maka penelitian ini tidak boleh dilakukan secara asal-asalan karena bisa menghasilkan penelitian yang sulit dipahami oleh pembaca. Nah, dari berbagai referensi dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini mempunyai definisi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis, kritis, dan objektif untuk memecahkan masalah atau untuk menguji sebuah hipotesis. Sistematis itu mempunyai pengertian bahwa penelitian itu disusun secara terencana, teratur, berurutan. Sedangkan kritis itu artinya adalah bahwa alasan dan pertimbangan ilmiah terhadap hipotesis yang akan diajukan nanti. Sedangkan objektif bahwa dia memang harus betul-betul menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan atau di laboratorium. Nah, penelitian ini juga bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Karena masalah itu biasanya muncul adanya kesenjangan antara yang seharusnya dasolen dan yang ada pada saat ini atau dasen. Jadi masalah-masalah yang dalam penelitian nanti yang diangkat harus ada gap, perbedaan. Perbedaan antara kondisi yang seharusnya sesuai dengan target, sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, dilihat dengan fakta atau realita atau capaian yang sudah ada. Atau bisa juga masalah itu bisa dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai gap. Misalkan ada penelitian yang mengatakan berhubungan, ada penelitian yang tidak menyatakan berhubungan. Ini juga bisa menjadi permasalahan. Atau yang lain, misalkan penelitian itu menyatakan bahwa OR atau tingkat keeratan atau tingkat hubungan satu variabel dibandingkan dengan variabel lain
itu ada perbedaan. Sebuah penelitian mengatakan OR-nya 1,5, tapi di penelitian lain mengatakan 10, dan 10 itu merupakan yang paling tinggi, sementara 1,5 misalkan menyatakan yang paling rendah, maka ini bisa menjadi permasalahan yang diangkat. Kemudian bahwa penelitian itu, kalau kita bagi tujuan utamanya sebenarnya 3. Yang pertama tujuan pembuktian, biasanya pembuktian itu pada strata S1, kemudian tujuan pengembangan, biasanya pada strata S2, dan tujuan menemukan sesuatu, hal yang baru, atau yang kita sering dengar istilah novelty, itu pada strata S3. Nah, setelah kita memahami tujuan dari beberapa penelitian dan definisi penelitian tadi, maka supaya penelitian ini tidak dilakukan asal-asalan, maka bagi peneliti harus menggunakan yang namanya metodologi penelitian. Bicara soal metodologi penelitian, bisa dibilang sebagai salah satu disiplin ilmu yang hingga saat ini masih tumbuh. Bahkan sampai saat ini, metodologi penelitian itu terus berkembang. Maka dari itu, metodologi sudah termasuk dalam satu mata kuliah yang wajib diikuti, termasuk pada materi kita sekarang ini. Nah, metodologi penelitian itu adalah ilmu tentang metode, uraian tentang metode, sedangkan penelitian tadi sudah kita jelaskan dan kita ulang kembali bahwa penelitian ini adalah sekumpulan, adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi dari definisi ini, bahwa penelitian itu bisa dengan hipotesis, bisa juga tanpa hipotesis. Nah, maka dengan demikian, metodologi penelitian ini adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Atau ada juga referensi lain yang menyatakan bahwa metodologi penelitian ini adalah suatu ilmu atau studi mengenai sistem atau tindakan mengerjakan investigasi. Nah, oleh karena itu, investigasi itu tentunya harus terkontrol dari aspek teori maupun dari aspek aplikasi, misalkan dari pengukurannya, kemudian bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana cara menganalisisnya. Sehingga dengan demikian, tanpa metodologi penelitian, maka penelitian modern ini sangat sulit untuk dilaksanakan atau dikerjakan dengan baik. Referensi lain mengatakan bahwa metode itu adalah suatu uraian yang menjelaskan tentang desain penelitian, yang menjelaskan tentang prosedur penelitian, yang menjelaskan tentang teknik sebuah penelitian. Teknik nanti kaitannya mungkin dengan alat ukur maupun instrumen, sedangkan prosedur itu nanti berkaitan tentang urutan pekerjaan atau langkah-langkah dalam melaksanakan sebuah penelitian. Sedangkan metode secara keseluruhan itu adalah memandu bagaimana melakukan penelitian tersebut. Nah, kalau kita sudah memahami makna dari penelitian, makna dari metodologi, nah sekarang kita coba memahami identitas sebuah penelitian. Pada prinsipnya, sebuah penelitian itu
untuk menguraikan what, why, how, where, dan when. What itu dapat kita lihat nanti dari judul sebuah penelitian. Sedangkan untuk lebih dalam bisa kita lihat dari tujuan, dari perumusan dan ruang lingkup. Sedangkan why itu bisa kita lihat dari latar belakang dan mungkin juga bisa diperkuat dari tinjauan pustaka. Sedangkan how, nah how inilah nanti peran dari metodologi atau nanti di dalam sebuah laporan penelitian namanya metode penelitian. Ya nanti berkaitan dengan model, sampling, pengukuran, analisis, dan lain-lain. Selanjutnya, where, lokasi, termasuk di sini sebenarnya sampel area, daerah, mengapa daerah tersebut kita tentukan sebagai tempat penelitian. Dan when itu menjelaskan waktu dan periode dalam sebuah penelitian. Sedangkan elemen penelitian itu secara garis besar sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada yang nanti berkaitan dengan problem, ada yang berkaitan dengan metodologi data collection, dan ada yang berkaitan dengan result atau hasil, interpretasi, dan kesimpulan. Nah, tatkala kita berbicara tentang problem, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa ini bisa bermula dari teori yang ada dikaitkan dengan fakta lapangan bagaimana, atau dari penelitian-penelitian sebelumnya terutama untuk yang metode yang literatur ya, literatur review. Nah, kita pada metodologi. Nah, metodologi ini secara garis besar dia nanti menjelaskan tentang sampel atau nanti metode sampel atau teknik sampel, kemudian nanti bagaimana mengembangkan sebuah hipotesa yang ingin diuji, prosedur penelitiannya ataupun instrumen atau alat dari sebuah penelitian tersebut, kemudian bagaimana pengukuran sebuah variabel, serta metode apa yang dipakai dalam analisis statistik nanti. Nah, ini sebenarnya merupakan ruang lingkup kajian yang harus dimasukkan di dalam sebuah metodologi selain desain penelitian atau rancangan penelitian apa yang digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, sekarang karena kita sudah memahami tadi bagaimana mengukur sebuah usulan penelitian yang bagus. Untuk mengukur sebuah penelitian yang bagus, kita biasanya memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama, masalah yang diteliti. Indikator yang kedua nanti orientasi penelitiannya bagaimana, metode penelitiannya bagaimana, luaran penelitian bagaimana, dan kelayakan sumber daya. Masalah yang diteliti itu bisa kita lihat dari kontribusi terhadap ilmu, bagaimana kepustakaannya maupun tujuan dari penelitian. Nah, kadang-kadang kalau kita kaitkan usulan yang lemah itu biasanya karena permasalahannya juga lemah, kontribusi terhadap ilmu juga lemah, dan semakin diperkuat atau semakin diperburuk dengan pustaka yang kurang mendukung. Sedangkan orientasi penelitian itu bisa kita lihat dari makna ilmiahnya, dari orisinilitasnya, atau dari kemutakhirannya. Ini juga nanti menghasilkan apabila kurang ilmiah, penelitiannya ulangan, kurang mendasar keilmuannya, maka ini juga akan menghasilkan sebuah penelitian yang juga kurang bagus. Demikian juga dengan metodologi penelitian. Bagaimana pola pendekatan ilmiah yang digunakan, kesesuaian metodologi, ini yang dilihat. Luaran penelitian, hipotesanya, apakah ada informasi baru di situ, ya, atau ada metodologi baru yang mungkin dikembangkan dalam sebuah penelitian. Yang terakhir adalah kelayakan sumber daya, itu dilihat dari peneliti, teknisi, laboran, jadwal, biaya. Apabila kurang memadai sumber daya ini biasanya juga berakibat pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian menjadi kurang
optimal dan kurang bermutu. Nah, sekarang untuk menentukan mutu tadi sudah saya sampaikan bahwa sebuah penelitian itu harus menghasilkan sebuah penelitian yang bermutu. Nah, faktor-faktor apa sih sebenarnya yang menentukan mutu dalam sebuah penelitian? Yang pertama, itu adalah kemampuan akademik. Kemampuan akademik dari peneliti itu sendiri, dari pengetahuannya, baik itu dilihat dari pendidikan formalnya maupun dari pengalamannya, atau bahkan dari pelatihan-pelatihan yang dia dapatkan atau motivasi yang dia miliki sendiri. Yang kedua adalah fasilitas, peralatan. Bagaimana validity atau reliability dari alat ukur yang digunakan. Dan juga di sini bagaimana efisiensi dari alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan ini juga akan menentukan kualitas dalam sebuah penelitian. Yang ketiga adalah dana. Karena dana ini sendiri, baik dana yang nanti akan kita keluarkan ataupun dana nanti yang akan kita dapatkan. Orang biasanya kalau dana yang akan didapatkan misalkan dengan semangat, dengan sangat serius mengerjakan karena dia akan mendapatkan income. Tetapi juga dana ini juga akan mempengaruhi apabila yang kita miliki tidak menopang. Sehingga peralatan-peralatan yang kita gunakan itu terbatas. Ini berdampak pada hasil yang digunakan juga nanti menjadi kurang optimal. Yang terakhir adalah iklim ilmiah. Ini bagaimana penghargaan terhadap peneliti. Kalau peneliti itu dihargai dengan baik, maka terpacu untuk membuat penelitian sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana keterbukaan akademik yang ada di kelompok atau di organisasi dia, ya. Dan juga mungkin transparansi terutama mungkin transparansi dalam hal pembiayaan penelitian itu sendiri, sehingga orang akan sungguh-sungguh untuk mengerjakan penelitian. Nah, sekarang kalau kita kaitkan ruang lingkup penelitian kedokteran dan kesehatan, maka secara garis besar, jika berdasarkan ruang lingkup penelitian, itu ada namanya penelitian klinis, ada namanya penelitian lapangan, dan ada namanya penelitian laboratorium. Penelitian klinis tentunya berkaitan dengan penyakit, dan ini orientasinya pada pasien. Sedangkan penelitian lapangan, ini bisa di masyarakat nanti, di wilayah kerja. Dan penelitian laboratorium itu khusus penelitian yang dilakukan pada hewan coba atau pada tingkatan-tingkatan secara in vivo maupun in vitro misalkan bisa kita lakukan di situ. Berdasarkan waktu, ada yang namanya cross section, ada yang namanya longitudinal. Jadi kalau cross sectional itu artinya variabel bebas dan variabel terikat hanya diambil pada waktu yang bersamaan. Sedangkan yang longitudinal itu pada waktu yang berbeda, baik maju mengikuti atau mundur, ya. Sedangkan berdasarkan substansi, penelitiannya ada penelitian dasar dan ada penelitian terapan. Penelitian dasar atau sering juga dikenal dengan istilah fundamental research, ini biasanya tidak menghasilkan temuan yang memiliki aplikasi langsung di tingkat praktis. Jadi penelitian fundamental ini biasanya didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk memperluas pengetahuan di bidang penelitian tertentu. Jadi tipe research seperti ini kerap pula disebut dengan pure research, penelitian yang dilakukan untuk menyatakan ilmu ataupun dasar dari pandangan mengenai kedokteran atau kesehatan. Sedangkan yang kedua adalah penelitian terapan atau applied research. Ini erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem atau tata cara terunggul yang cocok dengan sumber daya yang ada atau kondisi atau suatu hal lainnya. Contoh dari riset ini misalkan mengembangkan suatu pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas. Riset terapan dilakukan dengan tujuan merombak ataupun melakukan transformasi pada program
menggunakan ilmu-ilmu kesehatan. Jadi penelitian dilaksanakan, sedangkan sistem baru itu dicoba dan dilakukan modifikasi bagaimana efektivitas dari sebuah penelitian. Yang terakhir itu adalah berdasarkan ada tidaknya analisis. Yang pertama ada penelitian deskriptif, itu hanya memaparkan dari data-data yang ada. Sedangkan penelitian analitik ini bisa nanti observasional analitik, bisa yang tadi cross seksional, bisa case control, bisa dengan cohort. Ini bagaimana kita melakukan analisa hubungan keterkaitan antara faktor satu dengan faktor yang lain. Sedangkan yang deskriptif itu lebih banyak untuk menggambarkan fenomena yang kita dapatkan dari data-data yang ada. Nah, sedangkan kajian atau batasan kajian penelitian kesehatan itu kalau secara garis besar ada perorangan dan ada kelompok. Perorangan itu biasanya lebih ke arah kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan kelompok itu lebih ke arah promotif dan preventif. Atau mungkin ke arah UKP atau UKM. Perorangan itu upaya kesehatan perseorangan, kelompok atau masyarakat upaya kesehatan masyarakat. Tentunya untuk mengamati kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif supaya lebih berkembang atau lebih baik harus ditopang oleh beberapa disiplin ilmu, terutama dalam ilmu kesehatan masyarakat. Misalkan ada epidemiologi, administrasi kesehatan, kebijakan kesehatan, gizi, promkes, dan lain-lain. Jadi ini nanti yang menopang sehingga kajian-kajiannya itu bisa mengikut atau melihat lingkup dari peminatan masing-masing. Terakhir, apa sih sebenarnya peran penelitian kesehatan? Nah, peran penelitian kesehatan ini bisa digunakan sebagai gambaran kondisi atau kualitas kesehatan. Misalkan tadi terutama untuk penelitian-penelitian yang deskriptif yang menggambarkan data-data lapangan tentang kondisi kesehatan suatu individu atau sekelompok individu atau sebuah masyarakat. Yang kedua juga bisa digunakan untuk melihat gambaran keahlian sumber daya. Ya, terutama ini untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan AKK, ya, administrasi kebijakan kesehatan ataupun dengan kesehatan kerja, karena ini tentang SDM, ya, manajemen SDM. Nah, dari situ kita bisa melihat nanti gambaran bagaimana tingkatan keahlian dari SDM-SDM yang diamati. Bisa juga sebagai evaluasi dari program kesehatan yang sedang berjalan. Apakah programnya itu berhasil atau tidak, dan apa kendala dari program itu juga bisa kita lakukan. Yang keempat, bisa digunakan menjadi pertimbangan dalam sebuah kebijakan karena kita mempunyai baseline data. Apa yang terjadi sekarang yang masih kurang bisa ditingkatkan di kemudian hari tentunya melalui kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Dan yang terakhir, bisa menjadi acuan edukasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Tatkala kita tahu bagaimana pengetahuan sebuah masyarakat, kesadaran sebuah masyarakat, atau tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, itu kita bisa dari data-data itu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama untuk masalah-masalah kesehatan menjadi lebih baik. Nah, ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk metodologi penelitian. Selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali pada topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.